Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, kita masih bercerita tentang pesugihan Dr. Noel. Kali ini Pak Karjo bersama Bukati dan Bukarni akan menuju ke timur sebelah. Sesekali orang itu sambil bertanya, apakah masih jauh tempatnya? Kata Bu Karsi bahwa itu tidak lama lagi kita sampai. Suara lolongan anjing malam terdengar sayu-sayu di kejauhan. Angin-angin mendesir, cahaya rembulan purnama menembus dedauan pohon cemara. Sahabat-sahabat dimanapun berada, Pak Karsi dan Bu Karsi dan Bukarni terus melangkah jalan yang setapak, agak licin bebatuan. Orang ini tetap naik ke atas gunung itu dengan membawa bekal yang bungkusan itu adalah sesaji. Namun sudah nampak di atas gunung itu ada asap sebuah api unggun. Semakin lama semakin mendekat. Kata Bukarni, itu loh di depan itu, di atas gunung itu sudah kelihatan api yang itu duduknya Mbak Singo, yaitu seorang Turken di satu belakang. Langkah mereka berkaki-kaki, dia tetap naik karena ada yang satu tujuannya yaitu ingin sebuah kekayaan. Tak lama kemudian sudah nampakkan, sudah semakin lama sudah mendekati atas gunung itu, nampak api unggun, apinya yang membara. Nampak kelihatan orang tua yang duduk bersila di dekat api unggun itu. Nah, Bukarni, itu loh yuk, di depan itu loh, sudah nampak kelihatan orang tua itu lagi duduk bersila itu. Dia nampaknya lagi semedi menunggu kedatangan kita, kata Bukarni. Bukarni menjawab, orang tua yang menggunakan baju hitam itu ya? Iya, itu maksud. Kata Pak Karjo, seram juga di orang. Ya begitulah kan dia jarang turun gunung, dia selalu menjaga gunung ini. Ayo kita bergegas ke sana, kata Bukarni. Ayolah Dik, aku ingin lihat bagaimana sih caranya mencari kekayaan. Ayo nanti Mbak Yu lihat sendiri lah. Pak Karjo sambil menarik nafas. Dalam hatinya, kekayaan apa sebenarnya? Sesekali dia menoleh ke kiri ke kanan, yang dilihat itu di bawah jurang di sebelah kanan, jurang di sebelah kirinya jurang. Dia tetap berjalan. Hatinya selalu penasaran, apa sebenarnya kekayaan di atas itu. Di dalam hatinya hanya berkata, kekayaan apa? Semakin dekat, orang tua itu tetap memejamkan mata Mbah Singo itu. Dia mulutnya sambil berkumat kami, kelihatannya dia membaca mantra-mantra. Mbak Yu, kita sudah ketemu. Ini namanya Mbah Singo. Dia nampaknya lagi semedi, kata Bukarni. Iya, dia kelihatannya lagi semedi ya. Ini namanya Mbah Singo itu di Karni. Tanya Pak Karjo. Iya Kang, inilah orang yang memberi saya kekayaan.
semua saya berlimpah. Tapi tidak usah dipikirkan ini itu apa nantinya. Kita dipikirkan nanti lah. Yang penting sampean ini bisa kaya. Ya, kata Pak Arjo. Ya, Dit, terus kita gimana? Nah, kita harus ngadep ya di depannya Mbak Singo. Selamat malam Mbak Singo. Saya Karni bersama teman saya ini yaitu Bu Karsi sama Pak Karjo ingin bertemu sama Mbak Singo. Kata Mbak Singo, rupanya ini yang datang ke tempatku. Apa sudah kau pikirkan benar-benar, Karjo Karsi? Tegur Mbak Singo. Tentu Mbah, saya pikirkan dengan masak-masak. Suamimu bagaimana? Apakah sudah siap kalau kesini itu tanggung resikonya? Iya Mbah, saya siap, kata Karjo dengan suara yang bergegat. Dia sambil membungkukkan badannya sama Mbah Singo. Dululah, itu bungkusan itu apa karena yang kau bawa ke sini itu? Kata Mbah Singo. Ini Mbah, sesaji kurampi yang biasa saya gunakan dulu Mbah. Ya. Itu ada kembang setamannya, ada Mbah. Ayam cemaninya ada Mbah, semua ada Mbah. Cok bakal juga semua itu ada di sini semua Mbah. Sudahlah, duduklah di depan saya. Kamu Karjo Karsi, kamu terus terang sama si Mbah. Apakah kamu sudah punya tekad bulat bahwa kamu pengen kaya? Saud Bu Karsi, saya sudah siap Mbah. Karjo, saya juga sudah siap Mbah. Benar, kamu sudah siap menanggung nanti resiko-resikonya di belakang. Kamu tidak menyesal? Saya tidak menyesal Mbah, kata Bu Karsi. Resiko, kira-kira resiko apa nih? Kamu tidak usah tanya, nanti kamu akan tahu sendiri apa itu resikonya. Tekadmu sudah bulat, kata Mbah Singo. Sudah Mbah, kata Bu Karsi. Ya Mbah, saya sudah bulat. Namun suaranya Pak Karjo ini gemetaran. Dia ada merasa di hatinya itu takut. Kira-kira itu resiko apa? Duduklah di depan tegur Mbah Singo. Begini Karjo sama Karsi, perlu kamu ketahui, kamu akan menjadi orang kaya di kampungmu, akan menjadi orang kaya nomor 1 di kampungmu. Tapi kamu harus ingat, yang diminta penghuni Gunung Belah ini adalah pertama adalah keturunanmu sendiri. Apakah kamu sudah sanggup kamu jalani itu? Kalau kamu masih ragu, sekarang juga kamu pergi dari hadapanku. Jangan kamu teruskan lagi di sini. Kalau sudah masuk di sini, semua sudah merelakan apa yang akan terjadi di kemudian hari, kata Mbah Singo dengan suaranya yang besar juga. Itu harus kamu pikirkan baik-baik. Saya sudah siap, kata Bu Karsi. Baguslah Mbak Yu. Kalau kita sudah kesini,
kita sudah nggak usah memikirkan di kemudian hari. Yang penting kamu rasakan akan menjadi orang kaya di kampung. Orang akan berdatangan menghormatimu. Namun di hatinya Pak Karjo saling bergetar, dia bergemetaran, badannya keringat dingin keluar dari tubuhnya. Kenapa Karjo, kamu kok pucat? Kata Mbah Sini. Tidak Mbah, saya hanya agak bingung. Kamu di sini tidak perlu bingung. Bukalah bungkusanmu yang kamu bawa itu. Karena membuka bungkusan yang dia bawa. Yang dia bawa itu adalah sesaji, yaitu kembang setaman, ayam ingkung cemani yang dia bawa. Dia membuka satu persatu. Sesaji-sesaji itu ditaruh di dekat api unggun. Mbah Singong lalu membuka bungkusan di plastik itu, ada sebuah kemenyan. Kamu duduk ikuti saya, kata Mbah Singong. Aku akan berjuang. Iya Mbah, kata Pak Karjo. Iya Mbah, kata Bu Karjo. Pak Karjo itu hatinya masih terkecam, keraguan di hati. Kira-kira apa kok ada korban? Tapi Mbah Singong, dia membuka bungkusan itu yang isinya kemenyan. Dia akan membakar kemenyan di depannya. Lalu Mbah Singong berkata, Karsih sama Karjo, kamu sudah siap tekad bulatmu, makanya kau duduklah di belakangku. Jangan pernah berkata apapun sebelum aku suruh. Iya Mbak. Iya Mbak, kata Pak Karjo sama Pak Karjo. Namun di samping itu, Bu Karni dia tersenyum-senyum di hatinya. Dia merasa senang bahwa Bu Karsi sama Pak Karjo ini sudah menjadi temannya di kemudian hari. Kau duduklah bersila di belakang Karsi sama Karjo. Iya Mbak. Iya Mbak, kata Karsi sama Pak Karjo ini. Mbah Singong sambil membuka bungkusan itu membakar kemenyan. Dia memejamkan mata, hatinya bersila, mulutnya berkomat kami. Entah apa yang dibaca. Pemirsa misteri, Mbah Singong ini adalah kuncen yang cukup lama di Gunung Belahi. Dia tidak pernah turun ke kampung lain. Dia hanya di gunung situ. Jarang orang mengenalnya. Orang-orang tertentu saja yang mengenal Mbah Singong. Mbah Singong tetap menjalankan ritualnya. Dia berkomat kamit mulutnya, membaca mantra, dan matanya saling terpecah. Mbah Singong sudah setengah jam berlalu dia berkomat kamit membaca mantra sambil membakar kemenyan. Setengah jam yang lewat ini, Mbah Singong lalu berkata, Karjo sama Karsi, sebelum kamu melanjutkan ritual, kamu harus mandi dulu di sebuah telaga. Kamu harus membersihkan dirimu berdua. Iya Mbak. Iya Mbak,
Dan telaganya di mana, Mbak? Nanti akan saya tunjukkan telaganya itu di mana. Tapi kamu di telaga itu tak usah bicara apapun. Kamu hanya memandi membersihkan dirimu. Karjo sama kasih. Ngerti? Iya, Mbak. Iya, Mbak. Kata Pak Karjo sama Bu Kasih. Baiklah. Sebelum kau memandi di telaga itu, makanya akan kumandikan air kembang ini terlebih dahulu. Kamu sudah siap? Siap, Mbak. Saya juga siap, kata Pak Karjo sama Bu Kasih. Pejamkan mata. Orang tua itu berdiri. Mbak Simo itu langsung melempar-lempar kembang setaman itu di atas kepalanya Pak Karjo sama Bu Kasih. Nah, setelah kembang itu sudah dilempar-lemparkan, airnya disiramkan kepada kedua orang di atas kepalanya. Setelah itu Pak Karjo dan Bu Kasih disuruh ke telaga siluman di bawah gunung ada sebuah telaga. Sebuah telaga itu kalau dilihat dari mata biasa kelihatan airnya berbeda. Apa kena lagi pantulan bulan purnama. Nah, sekarang kamu bergegaslah ke bawah, kata Mbak Sini. Baik, Mbak. Baik, Mbak. Pak Karjo sama Bu Kasih dia melangkah ke bawah. Dia tidak menyadari bahwa air yang berkilau bercahaya itu kena pantulannya bulan purnama itu sebenarnya apa? Dia tak pernah untuk memikirkan hal itu karena hatinya sudah tertutup hal sesuatu yang ingin kaya. Pak Karjo sama Bu Kasih dia tetap melangkah ke bawah, jalan bebatuan. Dia tidak pernah memikirkan bahwa kakinya luka menginjak batu yang tajam, jalan yang licin. Dia tidak pernah memikirkan. Yang pikirannya hanya ingin sebuah kekayaan. Sudah sesampainya di telaga siluman itu, Pak Karjo melepas pakaiannya satu persatu. Bu Kasih juga demikian. Dalam hatinya Pak Karjo, alangkah jernihnya air. Saya tidak pernah melihat air sejernih ini. Airnya sangat menyegarkan. Di dalam hatinya berkata, namun Bu Kasih berbeda. Apakah airnya kok warnanya kok berbeda? Tadi dari atas kelihatannya jernih, sampai sini kok kelihatannya hitam. Namun kedua orang ini tetap berjalan ke arah telaga. Pak Karjo terlebih dulu menjebur ke air. Bu Kasih selalu menyusul Pak Karjo. Pak Karjo merasa senang bahwa di telaga ini airnya sungguh bersih dan jernih, berkilau. Yang tidak dia sangka, air yang jernih itu sebenarnya apa, dia tidak pernah berpikir. Tapi dia menjebur air di situ, ingin menikmati sepuas-puasnya air, betapa segarnya air ini kalau akan mandi. Pak Karjo terus berjalan sambil loncat-loncat di air karena merasa gembira, merasa sejuk. Beban itu rasa hilang, hanya yang ada kesenangan dan kesenangan. Tapi beda juga dengan Bu Kasih. Bu Kasih turun, katanya air tadi bisa jernih, tapi setelah saya turun, kok airnya kok
kok hitam begitu. Tapi Bu Karsi tetap turun ke belakang. Dirasakan air hitam tapi kok segar gitu. Itu tubuh itu terasa segar. Semakin lama Karsi ini mencoba tekan terus gitu. Namun dia tidak tenggelam. Dia sebatas leher air. Nah, Karsi juga terus tekan. Namun dia dirasakan ada sesuatu yang mengajak di Karsi. Dia selalu berpikir, kenapa air ini kok warnanya begini? Semakin saya maju ke depan, air ini berwarnanya berubah. Tapi Pak Karjo dia semakin senang, dia meminum air itu. Kata Pak Karjo, alangkah segarnya air ini. Begitu segarnya air. Saya belum pernah menikmati air sesegar ini. Namun Bu Karsi, dia mulai merasakan keanehan di dalam telaga itu. Nah, setelah dia merasakan keanehan itu, airnya berubah di tubuhnya itu seperti darah. Semakin hari semakin kental. Nah, dia melihat sesuatu yang pernah dia kenal. Ditarik sebuah kuda, diinjak-injak oleh kuda. Diinjak-injak oleh kuda, yaitu suaminya Bukarni. Suaminya Bukarni ini bernama Pak Herman. Dia diinjak-injak, dia minta tolong, tangannya selalu melambai-lambaikan Bukarni. Diseret-seret kuda ke sana kemari, dijadikan jalan kuda. Namun Bu Karsi tidak pernah menasihati karena dia bersasakan pengen sebuah kekayaan. Dia tidak bisa menolong, dia hanya tangannya melambai-lambaikan, pengen nyaut, tapi tidak pernah untuk sampai. Tapi karena di hatinya tadi hanya pengen sebuah kekayaan, dia tidak menyadari. Dia tetap berenang. Namun di hatinya tetap merasakan kejijikan karena dirasakan darah yang menutup di leher-leher. Suara derak kuda yang dia lihat itu banyak sekali. Namun kuda-kuda itu tetap dia berlari. Namun kuda-kuda itu dia tidak ada sebuah kepalanya itu tidak ada. Namun dia tetap menarik tubuhnya orang-orang yang telah mencari sebuah kekayaan. Nah, tapi Pak Karjo masih riang. Jadi kesenangan dengan air tadi itu dia senang. Dia berenang sambil meminum air. Namun di saat dia senang berminum air yang segar, airnya yang pemilau tadi, tiba-tiba muncul sebuah kuda. Kuda itu menciumi Pak Karjo. Dia merasa terkejut. Kok ada kuda di telaga ini? Namun kuda itu berbicara, hai Karjo, kau tidak usah heran dengan aku. Akulah yang punya telaga ini. Aku yang akan ikut kau. Aku akan membantumu, membantu sebuah kekayaan. Apa yang kamu minta nanti akan aku penuhi. Kamu tidak usah heran. Semua yang kamu minta, aku akan turuti. Tapi sebaliknya, permintaanku harus kamu turuti. Jika kau jadi pengkhianat, maka kau akan seperti yang lainnya. Kamu tidak perlu melihat Karjo. Yang perlihatkan adalah kesenangan. Kamu tidak bisa heran, Karjo, kata kuda itu. Kuda itu adalah bisa berbicara.
Kamu siapa kok bisa bicara? Kamu tidak perlu tahu. Nanti akan sudah waktunya kamu akan tahu. Pemirsa catatan channel misteri. Sampai di sini dulu cerita saya. Nanti kita akan sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.